Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mencari atau melakukan pencarian di Excel dengan menggunakan dua metode. Metode pertama adalah VLOOKUP dan kemudian metode kedua yaitu index match. Apa perbedaan dari dua metode ini dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita mulai pembahasannya. Yang akan kita lakukan dalam tutorial kita kali ini teman-teman adalah kita akan melakukan pencarian data berdasarkan nama brand. Jadi di sini di kolom nama brand terdapat beberapa pilihan seperti ini. Nah, kita akan pilih salah satu. Kemudian ketika kita memilih salah satu, misalkan kita memilih Louis seperti ini, nanti harus muncul ya, kita inginkan muncul data inventorinya teman-teman. Data inventorinya berapa, kemudian Louis ini termasuk di divisi apa. Ya, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan table yang ada di sini teman-teman. Nama brand Louis itu di sini. Louis ini memiliki inventory 78 juta, kemudian dia termasuk dalam divisi Youth Boy, ya. Nah, bagaimana caranya? Pada saat kita memilih Louis di sini, nilai inventorinya muncul, kemudian divisinya juga muncul. Oke, kita akan melakukan dua metode VLOOKUP dan index match. Apa perbedaannya, apa kekurangannya? Berikut penjelasannya teman-teman. Yang pertama, kita akan coba dulu mencari dengan melakukan metode VLOOKUP. Ini sudah sering sekali gue bahas ya teman-teman di channel ini tentang penggunaan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan ya teman-teman. Kemudian VLOOKUP seperti ini, lalu buka kurung. Argumen pertama adalah kata kuncinya. Kata kuncinya Louis, ini kita klik di sini ya teman-teman. Kemudian titik koma. Argumen kedua itu adalah tabel referensinya. Nah, tabel referensinya itu berdasarkan kata kuncinya teman-teman. Karena kata kuncinya adalah nama brand, maka kita blok mulai dari nama brand ini teman-teman. Ya, kita blok mulai dari nama brand sampai ke kolom inventorinya. Jadi ada dua kolom. Kolom 1 dan kolom 2. Kita blok ya. Kemudian titik koma teman-teman. Sekarang argumen ketiga kita masukkan nilai 2. Kenapa 2? Karena kita ingin mencari nilai inventory. Sedangkan nilai inventory itu berada di kolom kedua ya. Ini kolom satunya, ini kolom 2-nya. Oleh sebab itulah teman-teman ketikkan angka 2 di sini, lalu titik koma masukkan angka 0 atau false karena kita ingin mencari nilai yang persis sama ya teman-teman. Lalu tutup kurung, tekan enter. Oke, ini kita lebarkan sedikit supaya kelihatan. Jadi nilainya sudah keluar. Pada saat kita memilih Louis, nilai inventorinya adalah 78 juta. Kita cek di sini Louis 78 juta. Sudah betul ya. Nah, misalkan kita ganti pilihannya, misalkan kita memilih Anissa. Untuk brand Anissa, inventorinya 49 juta, teman-teman. Betul ya, di sini Anissa nilainya 49 juta. Nah, kita sudah berhasil melakukan pencarian sederhana dengan menggunakan metode VLOOKUP. Sekarang, teman-teman, kita akan mencoba melakukan pencarian lagi dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan index dan match. Ya, index dan match itu teman-teman merupakan dua fitur yang berbeda di Excel, tetapi bisa digabungkan untuk melakukan pencarian. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Bagaimana cara penggunaan index dan bagaimana penggunaan match. Kita mulai ya penggunaan rumus indeksnya teman-teman. Kita ketik sama dengan, lalu index, buka kurung. Nah, argumen pertamanya adalah array teman-teman. Array di sini atau argumen pertama dari indeks ini adalah kolom pencariannya teman-teman. Dalam hal ini kita ingin mencari inventory kan, inventory yang ingin kita cari, maka yang kita blok adalah kolom inventory sebagai argumen pertama. Jadi kita masuk ke sini, kita cari kolom inventory, lalu kita blok seperti ini teman-teman. Oke, kita blok. Kemudian titik koma. Nah, argumen keduanya ini merupakan posisinya teman-teman. Posisinya mau posisi berapa? Oke, kita mulai dengan posisi 1 dulu, supaya teman-teman jelas ya. Indeks itu fungsinya apa sih? Nah, di sini setelah kita blok table pencariannya, kolom pencariannya, kita masukkan 1. Lalu kita tutup kurung, saya tekan enter. Nah, teman-teman lihat, yang muncul adalah 79 juta, yaitu nilai yang ini. Oke, kalau di sini kita rubah menjadi 2, yang muncul 32. Paham ya, teman-teman? Kalau di sini kita rubah 5, yang muncul 78 juta. Nah, 78 juta ini merupakan posisi kelima. Ini posisi 1 ya, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Ya, 78 ini merupakan posisi baris kelima. Oke, jadi kesimpulannya, argumen kedua ini adalah posisi keberapa yang ingin teman-teman cari. Ya, misalkan teman-teman ingin mencari posisi ke
4 atau baris keempat dalam kolom ini, maka teman-teman tuliskan 4 di sini. Kemudian contoh lagi, misalkan teman-teman ingin mencari baris ke-10 dalam kolom ini, maka teman-teman silakan ganti di sini menjadi 10. Oke, kita ganti, maka yang muncul adalah 48 juta, yaitu nilai yang ini. Ya, ini adalah posisi ke-10. Oke, sampai sini dulu teman-teman, mudah-mudahan paham ya penggunaan rumus indeks. Ya, argumennya hanya dua. Pertama array-nya, kolom pencariannya. Argumen kedua adalah baris keberapanya. Oke, itu dulu. Kita lanjut ke penggunaan match sekarang. Caranya kita ketik match, buka kurung teman-teman. Lookup value itu adalah kata kunci ya teman-teman. Kata kunci kita adalah ini brand Anissa, kita klik. Kemudian titik koma. Lookup array. Nah, lookup array ini adalah kolom pencariannya. Yang ingin kita cari berdasarkan apa? Kata kunci ya, kata kunci nama brand ini. Anissa. Maka yang kita blok adalah kolom brand teman-teman. Jadi dari sini kita blok seperti ini. Oke. Kemudian kita titik koma lagi, kita masukkan 0. Oke, seperti itu, tutup kurung, tekan enter. Yang muncul adalah nilai 11 teman-teman. Kita cek kembali penggunaan rumusnya ya. Argumen pertama yang ini, G3, ini adalah kata kuncinya. Kemudian argumen keduanya itu adalah kolom kata kunci teman-teman. Kolom kata kunci adalah kolom ini, kolom brand. Oke. Kemudian di sini kita argumen ketiga kita masukkan 0 sebagai tipe pencarian yang kita masukkan supaya kita mendapatkan nilai yang persis ya. Lalu kita tekan enter, maka muncul nilai 11. Nah, 11 ini teman-teman, angka 11 ini itu menunjukkan posisinya ya. Tadi kan kita mencari brand Anissa ya. Brand Anissa itu di kolom ini, di kolom brand ini berada di posisi keberapa sih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Brand Anissa ini teman-teman, di dalam kolom brand ini berada di posisi atau di baris ke-11. Oleh karena itulah muncul angka 11 di sini. Paham ya? Sampai sini clear ya? Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan gunakan ya angka 11 ini untuk menjadi argumen kedua di indeks tadi, di sini. Ya. Oke, di sini tadi kan kita masukkan secara manual ya, bisa 10, bisa 5. Nah, kita ingin memasukkan angka 11 itu ke rumus indeks ini teman-teman. Sehingga nanti rumus indeks dan match itu menjadi bergabung ya, bergabung, kita gabung. Caranya seperti ini, sama dengan indeks dulu. Indeks, buka kurung, array ya, array-nya yang mana? Karena kita ingin mencari inventory, maka kita blok inventory seperti ini teman-teman. Titik koma, oke, argumen kedua. Nah, argumen kedua kan posisi ya, kita mau cari posisi keberapa. Untuk mendapatkan posisinya, kita menggunakan rumus match. Ya, match, kita tambahkan match. Argumen pertama match adalah lookup value di sini. Kata kuncinya di sini, kita klik. Kemudian titik koma, argumen kedua adalah kolom kata kunci. Kolom kata kunci itu kolom ini, kita blok seperti ini. Kemudian titik koma, argumen ketiganya 0, isikan saja 0 karena kita ingin mencari exact pencarian ya, pencarian yang persis sama. Lalu teman-teman tutup kurung di sini, lalu tutup kurung 2 kali. Ya, tutup kurung kedua untuk buka kurung yang ini. Lalu teman-teman tekan enter. Maka akan muncul nilainya 49,119,536. Sama kan dengan yang ini? Nilainya sama nih. Saya tandain nilainya sama. Oke, artinya mau kita menggunakan rumus VLOOKUP maupun rumus index plus match akan mengeluarkan nilai yang sama. Seperti itu. Misalkan di sini kita rubah ya teman-teman, jangan brand Anissa, kita cari brand lain. Wrangler misalkan. Nah, di sini berubah nilainya 64 juta, di sini juga 64 juta. Kalau kita cek brand Wrangler itu inventory-nya memang 64 juta. Oke, teman-teman, clear ya di sini penggunaan VLOOKUP dan indeks. Selanjutnya, kita lihat kelemahannya teman-teman. Misalkan di antara brand dan inventory ini kita tambahkan satu kolom. Ya, kita tambahkan satu kolom seperti ini. Oke, misalkan di sini kolom target penjualan ya, sales misalkan begitu. Nah, kita tambahkan satu kolom seperti ini. Teman-teman lihat, rumus VLOOKUP-nya tidak bekerja. Ya, rumus VLOOKUP-nya tidak bekerja, sedangkan rumus index match-nya tetap bekerja, tetap berfungsi. Itu kenapa? Karena VLOOKUP menggunakan posisi kolom. Di sini tadi kan kolom 2 ya. Posisi kolom 2. Kolom 2 itu apa? Ini kolom 1, kolom 2. Kolom 2 itu sales sekarang. Dan nilainya memang belum ada, sehingga di sini tidak muncul nilainya. Sedangkan index match, teman-teman, dia lebih fleksibel sehingga membuat
fitur atau metode pencarian dengan menggunakan indeks dan match ini menjadi lebih fleksibel. Nah, itu kelebihan pertama metode kedua, yaitu metode index match, karena dia fleksibel, tidak tergantung dalam urutan kolomnya, teman-teman. Oke, seperti itu. Sampai sini clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua, teman-teman. Ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu, kita balikkan seperti tadi, sehingga nilai VLOOKUP-nya muncul lagi. Nah, sekarang teman-teman, kita ingin mencari divisi ini, berdasarkan nama brand. Brand Wrangler ini masuk ke divisi apa sih? Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Pertanyaannya teman-teman, kolom brand itu kan ada di sebelah sini ya, ini kolom brand. Sedangkan yang ingin kita cari itu kolom divisi. Kolom divisi itu sebelah sini. Pertanyaannya teman-teman, apakah kolom divisi ini berada di sebelah kanan kolom brand atau di sebelah kiri kolom brand? Jawabannya, kolom divisi ini berada di sebelah kiri kolom brand. Nah, itu teman-teman tidak bisa dilakukan pencarian dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Clear ya? Karena rumus VLOOKUP itu hanya bisa mencari untuk data-data yang berada di kolom sebelah kanan kata kunci. Oke, misalkan kata kunci kita ini nama brand, maka VLOOKUP hanya bisa mencari data-data yang berada di kolom sebelah kanan kata kunci. Untuk kolom sebelah kiri kata kunci ini, VLOOKUP tidak bisa melakukan pencarian, teman-teman. Itu adalah kelemahan kedua dari rumus VLOOKUP. Nah, solusinya adalah kita menggunakan metode kedua tadi, yaitu index plus match. Ya, caranya seperti apa? Seperti ini, kita mulai saja. Sama dengan kita ketik index, buka kurung, teman-teman. Kemudian argumen pertama index itu adalah array. Array-nya apa? Divisi ya, karena kita ingin mencari divisi. Maka teman-teman blok kolom divisi seperti ini. Oke, setelah itu titik koma. Kita lanjut ke argumen kedua, yaitu baris keberapa. Ya, argumen kedua adalah baris keberapa. Nah, untuk menentukan baris keberapanya, kita menggunakan match. Oke, teman-teman. Kita ketik match, kemudian buka kurung, lookup value, kata kuncinya ini, nama brand. Kemudian titik koma. Argumen kedua adalah kolom nama brand di sini. Oke. Kemudian titik koma, argumen ketiganya adalah 0, kita tutup kurung, lalu tutup kurung lagi untuk yang kedua kali, tekan enter. Maka muncul nilai Youthboy, teman-teman. Apakah betul brand Wrangler ini berada di divisi Youthboy? Kita cek dulu. Betul ya, teman-teman? Wrangler berada di divisi Youthboy. Jika teman-teman ubah, misalkan di sini rubah menjadi Super Z. Super Z itu masih juga berada di Super Z ini ya, berada di divisi Youthboy. Misalkan kita ubah lagi ke atas, teman-teman. Yongka misalkan, Yongka itu berada di divisi SUS ya. Yongka berada di divisi SUS, kemudian nilai inventorinya 32 juta, sama. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan pencarian data menggunakan dua metode, VLOOKUP yang pertama, kemudian yang kedua adalah index match. Jadi kesimpulannya teman-teman, melakukan pencarian dengan menggunakan metode VLOOKUP memiliki keterbatasan. Yang pertama, VLOOKUP hanya bisa tergantung dengan kolom. Jika nanti ada penambahan kolom ataupun pengurangan kolom, maka rumus VLOOKUP-nya ada kemungkinan tidak bekerja atau tidak berfungsi. Kemudian, rumus VLOOKUP itu hanya bisa mencari data-data yang berada di kolom sebelah kanan dari kata kuncinya. Sedangkan untuk kolom di sebelah kiri kata kunci, tidak bisa atau tidak berfungsi rumus VLOOKUP-nya. Sedangkan index match itu lebih fleksibel, teman-teman. Lebih fleksibel karena dia mencari berdasarkan posisinya, ya. Jadi apapun datanya, mau ditambah, mau dikurang, mau posisinya di kanan, apapun di kiri, tetap bisa dilakukan menggunakan rumus index match. Sepertinya teman-teman, VLOOKUP akan digantikan dengan penggunaan rumus index match ini. Oke, itu. Kemudian sebetulnya teman-teman, jika kalian menggunakan Office 365, ada satu rumus juga yang lebih powerful, yaitu XLOOKUP. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas perbandingan XLOOKUP dengan index match ini. Oke, itu dulu teman-teman. Hari ini kita bicara perbandingan VLOOKUP dan index match. Seperti itu. Semoga teman-teman belajar sesuatu kali ini dan semoga juga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like, kemudian klik subscribe. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Mohon maaf dan salam.